Safira Maharani masih ingat jelas hari itu. Hari ketika ia mengenakan gaun putih sederhana, berdiri di samping lelaki yang ia cintai, Arman Wijaya. Semua orang memandang mereka dengan senyum bahagia. Di mata para tamu, mereka adalah pasangan serasi, perempuan mapan, cantik, dan anggun yang jatuh cinta pada lelaki sederhana yang penuh pesona. Tidak ada yang tahu, di balik senyum Safira yang tulus, ada juga keraguan kecil yang ia tekan sedalam mungkin. Pernikahan itu berjalan sederhana, namun penuh kehangatan. Safira percaya, kebahagiaan rumah tangga bukan ditentukan oleh banyaknya harta, melainkan rasa saling melengkapi. "Aku tidak butuh kau kaya, Arman," ucap Safira dengan lembut malam itu, sesaat setelah semua tamu pulang. "Aku hanya ingin kita saling mendukung, membangun hidup bersama." Arman menatapnya, lalu tersenyum sambil menggenggam tangan Safira. "Aku janji, Safira. Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan bekerja keras untuk kita." Kata-kata itu begitu meyakinkan, membuat hati Safira hangat. Ia percaya. Ia ingin percaya. Hari-hari pertama setelah pernikahan begitu manis. Safira merasa hidupnya lengkap. Ia berangkat kerja dengan hati ringan, selalu menantikan saat pulang untuk makan malam bersama Arman. Ia bahkan tidak mempermasalahkan kalau Arman belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Ia tahu, butuh waktu untuk membangun segalanya. Toh, Arman sedang mencoba, begitu pikirnya. Namun, seiring waktu, hal-hal kecil mulai terlihat. Arman lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, duduk di depan televisi atau tidur hingga siang. Lamaran pekerjaan yang katanya sudah ia kirim tidak pernah jelas kabarnya. Jika Safira menanyakan, jawabannya selalu sama. "Belum ada panggilan, sayang. Kau sabar saja." Safira berusaha menenangkan hatinya. Ia tidak ingin jadi istri yang menuntut terlalu banyak. Ia masih percaya, Arman akan menepati janji. Lagi pula, gaji Safira lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sesekali ia bahkan masih bisa mentraktir Arman jalan-jalan atau makan di restoran. Safira merasa wajar bukankah cinta itu saling melengkapi? Tetapi perlahan, rasa itu berubah. Suatu sore, sepulang kerja, Safira mendapati rumah dalam keadaan berantakan. Piring kotor menumpuk di dapur, baju berserakan di ruang tamu, dan Arman tertidur pulas di sofa dengan televisi menyala keras. Safira berdiri lama di depan pintu, menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Ia baru saja pulang setelah seharian menghadapi tekanan di kantor, dan yang ia temukan hanyalah kekacauan. "Arman," panggilnya lirih. Arman bergumam sebentar, lalu bangun dengan mata setengah terpejam. "Oh, kau sudah pulang?" katanya malas, seolah tidak merasa bersalah sedikit pun. Safira menarik napas panjang, menahan diri agar tidak langsung marah. "Aku lelah, men. Seharian kerja, pulang-pulang lihat rumah begini. Kau bisa tolong, setidaknya, ya, merapikan sedikit." Arman menguap, lalu mengangkat bahu. "Aku juga capek, Fir. Seharian aku di rumah, coba cari kerja lewat internet. Kau kira itu gampang?" Safira terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Arman yang membuatnya tidak tega melanjutkan. Ia memilih mengalah. Malam itu, dengan tubuh yang masih letih, ia membersihkan rumah sendiri. Hari demi hari, kebiasaan itu berulang. Arman tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Ia lebih sering meminta uang pada Safira dengan berbagai alasan untuk keperluan, untuk modal kecil, atau sekadar untuk nongkrong dengan teman-temannya. Dan Safira, meski hatinya mulai goyah, tetap memberi. Ini hanya sementara. Batin Safira setiap kali ia menyerahkan sejumlah uang. Nanti, kalau dia sudah dapat kerja, semua akan berubah. Namun, yang berubah justru perasaan di dalam hatinya. Satu malam, Safira duduk di meja kerja, menatap layar laptop. Ia harus menyelesaikan laporan penting, tapi pikirannya melayang entah kemana. Dari ruang tamu terdengar tawa Arman yang sedang asyik bermain game di ponselnya. Suara musik dari televisi bercampur dengan teriakannya. Safira memejamkan mata, mencoba mengusir rasa perih yang mulai menusuk. "Kenapa aku merasa sendirian di rumah tangga ini?" pikirnya. Kenangan akan janji-janji manis Arman di awal pernikahan kembali terputar di benaknya. Kata-kata indah yang kini terdengar seperti kebohongan. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh.
Di saat rapuh itu, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Rina, sahabatnya. Fir, kau baik-baik saja? Aku lihat wajahmu tadi di kantor pucat sekali. Safira tersenyum tipis. Ia mengetik balasan singkat. Aku baik-baik saja, Rin. Hanya lelah. Padahal kenyataannya, ia jauh dari kata baik-baik saja. Malam itu, Safira tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, sementara di sampingnya Arman mendengkur nyenyak. Ada sesuatu yang berbisik di hatinya. Apakah ia telah salah memilih? Ia mencoba mengingat semua kebaikan Arman senyumnya. Perhatiannya di awal hubungan, cara Arman membuatnya merasa istimewa dulu. Semua itu pernah nyata. Tapi mengapa sekarang rasanya asing? Pagi berikutnya, Safira berangkat kerja lebih awal. Ia sengaja meninggalkan sarapan seadanya di meja. Saat ia pulang sore itu, sarapan itu masih ada, dingin dan tak tersentuh. Arman bahkan tidak peduli. Malam demi malam, luka kecil itu menumpuk. Safira masih bertahan, masih menutup mata. Ia berusaha menanamkan keyakinan bahwa semua akan berubah, bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Tapi jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang mulai berkata, hidupmu tidak bisa selamanya seperti ini, Safira. Ia tidak tahu bahwa suara kecil itu kelak akan semakin keras, hingga ia tak lagi bisa mengabaikannya. Dan ketika bayangan mertua, kakak ipar, serta adik ipar mulai masuk dalam hidupnya, Safira akan menyadari apa yang ia hadapi sekarang hanyalah awal dari badai besar yang akan menghancurkan ketenangan rumah tangganya. Safira Maharani duduk di kursi kerjanya dengan kepala yang terasa berat. Matanya menatap angka-angka di layar komputer, tapi pikirannya melayang entah kemana. Sejak tadi ia berusaha fokus menyelesaikan laporan bulanan, namun bayangan rumah dan sosok Arman terus menghantui pikirannya. Sudah berbulan-bulan sejak pernikahan mereka, tapi perubahan yang ia harapkan dari suaminya tak kunjung datang. Arman masih sama seperti dulu bahkan lebih buruk. Jika dulu ia masih berusaha menebar janji dan kata-kata manis, kini ia bahkan tak peduli lagi menutupi kemalasannya. Safira ingat percakapan mereka semalam. Ia baru saja pulang kerja, tubuh letih, dan rumah dalam keadaan kacau balau. Piring kotor berjejer di dapur, lantai lengket oleh tumpahan minuman, dan Arman duduk santai menatap layar ponselnya. Arman, panggil Safira dengan nada pelan tapi tegas. Ya? Jawab Arman tanpa menoleh. Kapan kau mau serius cari kerja? Pertanyaan itu akhirnya meluncur juga, meski Safira menimbang-nimbangnya berulang kali. Arman menoleh sekilas, wajahnya tampak jengkel. Aku sudah coba. Fir, kau kira mudah? Dunia kerja itu keras. Tidak semua orang punya privilese seperti kau. Lahir dari keluarga kaya, punya koneksi. Kalimat itu menusuk Safira. Bukan pertama kali Arman melemparkan kata-kata seperti itu. Ia selalu merasa dirinya rendah dibanding Safira. Seolah-olah semua pencapaian istrinya hanyalah hasil warisan, bukan kerja keras. Padahal Safira berjuang dengan keringatnya sendiri, memilih berdiri di atas kakinya tanpa selalu mengandalkan harta orang tua. Aku tidak bicara soal mudah atau sulit, men. Aku hanya ingin melihat usaha darimu. Sementara aku pulang setiap hari lelah bekerja, kau bahkan tak mencoba membantu. Rumah berantakan, tagihan menumpuk, dan aku yang menanggung semuanya sendirian. Arman menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya di meja. Kau ini selalu saja mengeluh. Apa kau menikah denganku hanya untuk punya pembantu? Kalau begitu, kenapa tidak kau cari saja pria kaya yang bisa langsung memberi segalanya padamu? Safira terdiam. Pertanyaan itu seperti tamparan keras. Matanya terasa panas, tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. Ia tidak mau terlihat lemah di hadapan suaminya sendiri. Jangan berkata begitu, Arman, ucapnya lirih. Aku menikah denganmu karena aku percaya padamu. Aku percaya kita bisa membangun semuanya bersama. Namun Arman hanya tertawa kecil, getir, lalu kembali menatap ponselnya. Percakapan itu berakhir di sana, meninggalkan luka yang menganga di hati Safira. Kini, di kantor, semua itu kembali terulang di kepalanya. Safira mengusap pelipisnya, mencoba mengusir rasa sakit yang kian menekan. Safira, suara lembut Rina, sahabatnya, terdengar dari samping meja. Kau baik-baik saja. Safira buru-buru menegakkan tubuhnya,
menyembunyikan wajah letihnya dengan senyum tipis. Aku baik-baik saja. Rin, hanya kurang tidur. Rina menatapnya penuh curiga. Ia sudah lama mengenal Safira, terlalu paham kalau sahabatnya itu pandai menyembunyikan luka di balik senyum. Kalau kau butuh tempat bercerita, kau tahu aku selalu ada, kata Rina, sebelum berlalu dengan tatapan iba. Safira menghela napas. Ia tidak mau membebani orang lain dengan masalah rumah tangganya. Ia terlalu gengsi, atau mungkin terlalu takut dianggap bodoh, karena menikahi lelaki yang ternyata hanya membebaninya. Malam itu, ketika ia pulang, pemandangan yang sama menunggunya. Arman masih dengan gaya santainya, kali ini ditemani beberapa teman pria yang tertawa keras di ruang tamu. Botol minuman berserakan, asap rokok mengepul memenuhi ruangan. Arman! Suara Safira meninggi tanpa ia sadari. Arman menoleh sebentar, lalu tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Oh, kau sudah pulang, sayang. Duduklah dulu, kenalan dengan teman-temanku. Safira berdiri kaku di depan pintu, matanya menatap tajam. Apa ini? Kau bawa teman ke rumah, tapi lihat sekitarmu. Arman, kotor, berantakan, bau rokok. Apa kau tidak punya sedikit pun rasa tanggung jawab? Suasana mendadak hening. Teman-teman Arman saling berpandangan, lalu satu persatu bangkit dengan alasan ingin pulang. Tinggallah Arman yang berdiri menghadapi Safira dengan wajah masam. Kau bikin malu aku di depan teman-temanku, katanya dengan nada dingin. Bikin malu? Safira menahan diri agar tidak menangis. Kau yang bikin malu aku, men. Kau suami, tapi hidupmu hanya begini. Nongkrong, menganggur, membuang waktu. Kau pikir sampai kapan aku bisa terus menanggung semuanya sendiri? Arman mendengus. Kau selalu merasa paling benar. Hanya karena kau yang bekerja. Kau kira bisa merendahkanku begitu? Aku ini lelaki, Fir. Jangan samakan aku denganmu. Kalau kau lelaki, balas Safira dengan suara bergetar, buktikan dengan perbuatan, bukan hanya kata-kata. Malam itu mereka tidak bicara lagi. Arman masuk kamar dengan wajah gelap, sementara Safira duduk di ruang tamu, menatap kekacauan yang ditinggalkan. Hatinya semakin hancur. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini jalan hidup yang harus ia jalani selamanya? Hari-hari berikutnya, pertengkaran kecil semakin sering terjadi. Safira menahan emosi, tapi Arman selalu punya cara untuk membuatnya merasa bersalah. Ia pandai memainkan kata-kata, seolah-olah kelemahan dan kegagalannya adalah akibat Safira terlalu menuntut. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika Arman mulai menyalahkan latar belakang Safira. Kau ini tidak pernah tahu rasanya hidup susah, katanya suatu hari. Sejak kecil hidupmu nyaman, apa-apa tersedia. Kau tidak tahu bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Safira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kalau kau tahu rasanya berjuang dari bawah, mengapa sekarang kau malah berhenti berusaha? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang panjang, yang membuat Safira semakin yakin, suaminya sudah kehilangan arah. Dan di saat Safira merasa dirinya sudah cukup lelah dengan sifat Arman, ia belum tahu bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Bukan hanya tentang suaminya yang pengangguran, tapi juga tentang keluarga besar yang perlahan-lahan akan ikut menyeretnya ke dalam jurang penderitaan. Malam itu hujan turun deras, mengetuk-ngetuk jendela rumah Safira dengan irama tak teratur. Safira duduk di meja makan, menyuapkan sendok terakhir sup hangat yang ia buat untuk dirinya sendiri. Arman tidak pulang sejak sore. Katanya ada urusan dengan teman, entah urusan apa lagi. Safira sudah terlalu sering mendengar alasan yang sama. Ketika ia hendak membereskan meja makan, bel rumah berbunyi nyaring. Safira mengernyit. Jarang ada tamu di jam malam begini. Dengan langkah hati-hati, ia menuju pintu. Saat pintu terbuka, wajah Ratnasari, ibu Arman, muncul di hadapannya. Wajahnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, dan napasnya memburu. Safira, suaranya bergetar, antara lelah dan pura-pura rapuh. Safira terperanjat. Ibu? Sedang apa di sini malam-malam begini? Masuklah dulu, Bu. Dengan sigap Safira menarik mertua itu masuk ruang tamu, menyodorkan handuk dan segelas teh hangat. Ratna duduk dengan wajah sendu. Sesekali mengusap air matanya yang entah benar atau hanya dibuat-buat. Ada apa, Bu?
Kenapa tidak kabari dulu kalau mau datang? Tanya Safira lembut. Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Safira, hidup ibu sekarang susah sekali. Sejak ayahnya Arman meninggal, ibu harus mengurus banyak hal sendiri. Uang pensiun tidak cukup. Listrik, air, makan, semua menjerat. Ibu tidak tahu lagi harus bagaimana. Safira terdiam. Ada rasa iba yang muncul, meski hatinya penuh tanda tanya. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri. Lalu, apa yang bisa saya bantu, Bu? Ratna menghela napas panjang, seakan menunggu pertanyaan itu. Ibu hanya butuh sedikit bantuan, Nak, untuk bayar utang. Tidak banyak. Kalau tidak segera dibayar, rumah ibu bisa disita. Hati Safira mencelos. Utang? Disita? Kata-kata itu seperti jerat yang langsung mengikat hatinya. Ia tahu Ratna bukan tipe orang yang mudah berhemat. Saat acara pernikahan dulu, ia bahkan sempat mendengar bisikan saudara bahwa Ratna senang berbelanja barang-barang mewah meski keuangan pas-pasan. Tapi Safira tidak ingin menuduh. Ia masih mencoba berpikir baik. Berapa, Bu? Tanyanya hati-hati. Ratna menyebut angka yang cukup besar, jauh di luar dugaan Safira. Ia menahan napas, hampir tak percaya. Itu bukan sekadar, sedikit, bantuan. Bu, saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang, jawab Safira jujur. Tapi mungkin saya bisa cicil sebagian. Nanti saya usahakan, Bu. Ratna langsung menggenggam tangan Safira erat-erat, matanya berbinar penuh kepura-puraan. Oh, terima kasih, Nak. Kau memang istri yang baik untuk Arman. Ibu tahu, hanya kau yang bisa diandalkan. Safira hanya tersenyum tipis, meski hatinya terasa sesak. Kata-kata itu terdengar manis, tapi juga penuh jebakan. Beberapa saat kemudian, Arman pulang. Wajahnya kaget melihat ibunya duduk di ruang tamu. Ibu? Kenapa di sini? Ratna langsung menceritakan keluh kesahnya dengan dramatis. Tentang kesusahan, utang, dan betapa dirinya hampir kehilangan rumah. Arman mendengarkan dengan wajah muram, lalu menoleh pada Safira. Fir, bantu ibu, ya. Kau kan masih ada tabungan. Anggap saja untuk keluarga kita. Safira tercekat. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa sedikit pun pertimbangan. Seolah-olah uang yang ia tabung dengan kerja keras, hanya benda yang bisa diambil kapan saja untuk menutup lubang yang digali orang lain. Arman, aku tidak bisa langsung begitu saja. Aku juga punya kebutuhan. Ada tagihan rumah ini, ada cicilan lain. Arman mendesah kasar. Kau ini, Fir. Itu ibuku. Kalau bukan kau yang membantu, siapa lagi? Ratna ikut menimpali dengan suara lirih. Ibu tidak ingin merepotkan. Nak, kalau kau merasa keberatan, biarlah. Ibu bisa saja tidur di jalan. Kalimat itu bagaikan belati. Safira terjepit di antara kewajiban dan logika. Akhirnya, dengan hati berat, ia mengangguk. Baik, Bu. Saya akan bantu semampu saya. Malam itu, setelah Ratna tidur di kamar tamu, Safira duduk sendirian di ruang kerja. Ia membuka rekeningnya, menatap angka yang perlahan menyusut setelah ia transfer ke rekening mertuanya. Dadanya terasa sesak. Kenapa semua selalu harus dari aku? Bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya, kunjungan Ratna semakin sering. Ia tidak lagi datang dengan wajah sendu, melainkan penuh permintaan. Kadang untuk biaya kesehatan, kadang untuk renovasi rumah, kadang bahkan hanya untuk berbelanja. Safira, ibu lihat tasmu bagus sekali. Di toko ada yang mirip. Tidak mahal kok, hanya beberapa juta. Boleh ya, Nak? Safira hanya bisa menelan ludah, tak sanggup menolak terang-terangan. Arman pun selalu membela ibunya. Sudahlah, Fir. Biar saja. Itu ibuku. Kalau dia senang, aku juga senang. Namun yang paling membuat Safira hancur adalah saat suatu sore, ia pulang lebih cepat dari kantor dan mendapati Ratna sedang membongkar-bongkar lemari di kamarnya. Bu? Sedang apa? Suaranya meninggi tanpa sadar. Ratna tersentak, lalu tertawa kecil. Oh, ibu hanya lihat-lihat. Kau punya banyak perhiasan bagus, Fir. Sayang sekali kalau hanya disimpan. Kalau ibu pinjam 1-2 untuk dipakai arisan, boleh kan?
Safira berdiri kaku. Hatinya ingin berteriak, ingin mengatakan tidak, ingin melarang. Tapi mulutnya keluh. Ia hanya bisa mengangguk kaku. Sementara Ratna memasukkan gelang emas ke dalam tasnya. Malam itu Safira menangis di kamar mandi, merendam wajahnya agar tangisnya tidak terdengar. Ia merasa diperlakukan bukan sebagai menantu, melainkan mesin uang. Dan di saat ia berpikir semuanya sudah cukup buruk, ternyata itu baru awal. Sebab setelah Ratna menetap lebih lama di rumah mereka, seseorang lain ikut datang, sosok yang akan menambah luka Safira lebih dalam lagi. Hujan baru saja reda ketika suara motor berhenti di depan rumah. Safira yang tengah menyapu lantai teras menoleh. Dari balik pagar, terlihat seorang perempuan dengan dandanan menor, bibir merah menyala, dan rambut ikal panjang terurai. Perempuan itu menurunkan helm dengan gaya pongah, lalu langsung melambaikan tangan ke arah Ratna yang duduk santai di ruang tamu. "Bu, aku datang," teriaknya dengan suara nyaring, seakan ingin seluruh tetangga tahu. Safira menelan ludah. Itu adalah Dewi, kakak Arman. Kakak iparnya yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita samar Ratna. Perempuan yang katanya sering pindah kerja, hidup berfoya-foya, dan selalu pulang membawa masalah. Ratna bergegas keluar sambil tersenyum lebar. "Dewi, anak ibu. Masuk. Sudah lama sekali kau tidak datang." Tanpa permisi, Dewi mendorong pintu pagar dan melangkah masuk, mengibaskan rambutnya yang masih basah. Matanya langsung meneliti Safira dari ujung kepala hingga kaki. "Oh, ini menantu kesayangan itu, ya?" katanya sambil terkekeh. Nadanya penuh sindiran. Safira menunduk sopan. "Iya, Mbak. Silakan masuk." Begitu duduk di sofa, Dewi langsung merokok tanpa bertanya. Asap mengepul memenuhi ruang tamu. Ratna tidak menegur, malah mengambilkan asbak. Safira hanya bisa menahan napas, tenggorokannya terasa perih. "Aku capek sekali, Bu," keluh Dewi sambil menyandarkan tubuhnya. "Kerja di kantor kemarin ribet. Atasan cerewet, gaji telat. Aku keluar. Ngapain bertahan kalau tidak ada untungnya?" Ratna mengelus lengan anaknya penuh kasih. "Sudahlah, Nak. Kau istirahat saja di sini. Rumah Safira luas, kau bisa tinggal sepuasmu." Safira tersentak mendengarnya. "Tinggal di sini?" Ia menoleh pada Ratna, berharap itu hanya gurauan. Namun Ratna menatapnya datar. "Ya, kenapa? Dia kan kakak iparmu. Rumah ini rumah Arman juga, jadi Dewi berhak." Kata-kata itu menusuk hati Safira. Rumah ini memang dibeli atas nama Arman, tapi cicilan bulanannya berasal dari jerih payah Safira. Ia yang bekerja pagi siang malam, menahan lelah, agar rumah ini bisa ditempati dengan layak. Namun satu kalimat sederhana dari mertuanya mampu merampas rasa memiliki itu. Dewi menepuk-nepuk sofa. "Mantap. Aku memang butuh tempat tinggal sementara. Kos-kosanku kemarin sudah aku tinggalkan. Toh, di sini ada adikku dan istrinya yang baik hati. Kan begitu, Fir?" Safira menahan diri agar wajahnya tetap tenang. "Tentu, Mbak. Silakan saja." Malam itu, Arman pulang agak larut. Begitu masuk, ia tampak terkejut melihat Dewi duduk di ruang tamu. Tapi kejutan itu hanya berlangsung sebentar sebelum wajahnya berubah cerah. "Dewi, wah, akhirnya kau datang juga. Sudah lama sekali tidak main ke rumah," ucap Arman sambil menepuk bahu kakaknya. Dewi tertawa keras. "Iya, Men. Mulai sekarang aku tinggal di sini, ya, biar ramai." Arman menoleh pada Safira. "Kan tidak apa-apa, Fir?" Safira menahan napas, berusaha menyembunyikan rasa getirnya. Ia tidak ingin memicu keributan di depan mertua dan ipar. "Tidak apa-apa," jawabnya lirih. Hari-hari setelah itu berubah semakin menyesakan. Dewi benar-benar tinggal di rumah mereka, dan perlahan-lahan memperlihatkan tabiat aslinya. Pagi-pagi buta ketika Safira bersiap kerja, Dewi masih mendengkur keras di kamar tamu. Piring kotor menumpuk di dapur, bungkus makanan berserakan di meja, dan televisi menyala hampir sepanjang hari. Suatu sore, sepulang kerja, Safira mendapati lemari es kosong. Telur, susu, bahkan bahan masakan yang ia simpan lenyap. Hanya tersisa botol minuman bersoda yang bukan ia beli. "Bu, Mbak, ini semua bahan makanan kemana, ya?"
Tanya Safira menahan emosi. Ratna menjawab ringan sambil mengupas jeruk. Oh, tadi siang Dewi lapar. Dia masak untuk teman-temannya juga. Mereka main ke sini sebentar. Kau tidak keberatan kan, Fir? Safira tercekat. Teman-teman? Untuk apa mereka makan dari bahan yang ia beli dengan uang jerih payahnya? Tapi mulutnya tetap terkunci. Ia merasa tidak punya sekutu di rumah ini. Malam harinya, Dewi semakin menunjukkan wajah aslinya. Ia duduk di sofa sambil memoles kuku. Sementara Safira baru saja pulang dari dapur dengan nampan berisi teh. Fir, suara Dewi terdengar memerintah. Besok aku ada arisan. Tolong pinjamkan uang, ya. Tidak usah banyak, 1 juta saja. Safira berhenti sejenak, lalu berkata pelan. Mbak, maaf. Saya tidak punya uang lebih. Semua sudah terpakai untuk cicilan. Dewi mendengus, lalu melirik Ratna. Bu, lihat tuh menantumu. Pelit sekali. Masa kakak ipar sendiri diminta bantuan saja tidak mau? Ratna langsung menimpali. Safira, kau ini bagaimana sih? Kalau Dewi tidak bisa ikut arisan, nanti orang-orang mengira keluarga kita miskin. Mau kau buat malu? Safira menelan air mata. Tapi, Bu, uang saya benar-benar sudah tidak ada. Arman yang baru masuk ruang tamu langsung ikut bicara. Fir, kenapa sulit sekali? Pinjamkan saja. Itu kan untuk keluarga. Safira memandang suaminya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Antara kecewa, lelah, dan tak percaya. Arman seolah tak pernah memihaknya. Akhirnya, dengan terpaksa, Safira membuka dompet dan menyerahkan sejumlah uang yang tadinya ia simpan untuk belanja bulan depan. Tangannya bergetar saat Dewi meraih uang itu dengan senyum puas. Terima kasih, adik ipar manis. Kau memang baik, kata Dewi sinis, seakan sengaja menekan harga diri Safira. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Safira duduk sendiri di kamar mandi, menatap bayangannya di cermin. Matanya sembab, wajahnya pucat. Sampai kapan aku harus begini? Gumamnya lirih. Namun, entah bagaimana, di lubuk hatinya ia tahu, ini baru permulaan. Ratna dan Dewi kini bersatu, dan ia sendirian di tengah badai. Sore itu, langit terlihat mendung. Angin berhembus membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Safira baru saja pulang kerja, tubuhnya lelah, pundaknya pegal setelah seharian duduk di kantor dan berhadapan dengan laporan-laporan menumpuk. Ia hanya ingin segera mandi, makan malam dengan tenang, lalu merebahkan diri di kasur. Namun begitu membuka pintu rumah, suara musik keras bercampur tawa riuh membuat langkahnya tertahan. Di ruang tamu, ia melihat beberapa anak muda duduk lesehan, bermain kartu sambil tertawa terbahak-bahak. Asbak penuh puntung rokok berserakan di meja, kaleng minuman energi bergelimpangan, dan aroma makanan instan memenuhi ruangan. Di antara mereka, seorang pemuda dengan rambut gondrong dan pakaian santai duduk paling santai, tertawa paling keras. Itu adalah Bayu, adik Arman. Wahai, Fir. Pulang kerja, ya? Sapa Bayu tanpa rasa bersalah. Kebetulan banget. Sini ikut gabung main sama kita. Safira terdiam. Matanya mengitari ruang tamu yang kotor, lalu berhenti pada beberapa bungkus mie instan yang berserakan di lantai. Tangannya mengepal, tapi ia berusaha tetap tenang. Bayu, ini rumah, bukan warung kopi. Bisa tolong jangan bawa teman-temanmu seenaknya. Bayu mengangkat alis, tertawa sinis. Santai aja, Fir. Mereka ini teman-teman gue. Lagian rumah ini luas. Masa sih buat rame-rame aja nggak boleh? Apa gunanya punya rumah gede kalau sepi? Salah satu temannya ikut menyahut. Iya, Kak. Lagian kita nggak lama kok. Bentar lagi cabut. Safira menutup mata sebentar, menarik napas dalam. Baiklah. Tapi tolong, jangan sampai larut malam. Tetangga bisa terganggu. Bayu hanya terkekeh. Tenang, kakak ipar. Semua aman terkendali. Namun kenyataannya tidak. Malam semakin larut, musik makin keras, tawa makin riuh. Safira yang sudah mencoba tidur harus berulang kali bangun. Bahkan, pukul 1 dini hari, suara ribut itu belum juga berhenti. Ia keluar kamar, berjalan ke ruang tamu, dan mendapati mereka masih asik bermain kartu. Bayu, cukup.
Suara Safira meninggi. Ini sudah malam. Kalian bikin gaduh. Aku dan Arman butuh istirahat. Tetangga pasti terganggu. Bayu menghentikan kartunya sejenak, lalu bangkit berdiri. Wajahnya menegang, suaranya meninggi. Kenapa sih kamu cerewet banget? Rumah ini kan rumah keluarga gue juga. Gue punya hak di sini. Punya hak? Safira menahan gemetar. Kamu nggak kerja, nggak bayar sepeser pun untuk rumah ini. Semua dari hasil keringatku. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, hargai sedikit privasi dan ketenangan. Suasana hening sejenak, lalu Bayu tertawa sinis. Heh, jangan sok ya, Fir. Meski lo yang kerja, ini tetap rumah Arman. Dan gue ini adiknya. Lo pikir bisa ngusir gue semudah itu? Safira tercekat. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Teman-teman Bayu saling pandang. Sebagian kikuk, sebagian justru menertawakan situasi itu. Safira merasa dipermalukan di rumahnya sendiri. Akhirnya, Ratna keluar dari kamarnya. Wajahnya kesal. Ada apa ribut-ribut malam-malam begini? Safira segera menjelaskan dengan suara bergetar. Bu, Bayu bawa teman-temannya, ribut sampai larut malam. Saya sudah bilang baik-baik, tapi dia tidak peduli. Ratna menatap Safira tajam. Safira, kau ini kenapa sih? Bayu masih muda. Wajar kalau mau senang-senang. Jangan terlalu kaku. Kalau memang tidak betah, kau saja yang pergi tidur di kamar lain. Kata-kata itu menusuk dada Safira. Ia terdiam, tak mampu lagi membalas. Bayu tersenyum menang. Sementara Ratna menepuk bahu anak bungsunya penuh pembelaan. Sudahlah, Bu. Biarin aja. Safira kan memang pelit. Suka ngatur-ngatur. Lihat aja besok, pasti ngadu lagi ke Arman. Ujar Bayu dengan nada meremehkan. Malam itu, Safira kembali ke kamarnya sambil menahan tangis. Di sampingnya, Arman hanya terbaring tanpa kata. Saat Safira berharap suaminya akan membela, Arman justru bergumam pelan, Fir, jangan terlalu keras sama Bayu. Dia masih muda. Lagian dia kan keluarga kita juga. Safira menatap suaminya tak percaya. Keluarga kita? Arman, kapan kau sadar? Aku yang kerja keras, aku yang bayar rumah ini, tapi semua orang seenaknya menginjak harga diriku. Kau tidak lihat? Mereka memanfaatkan kita, memanfaatkan aku. Arman memalingkan wajah, seakan tidak mau berdebat. Sudahlah, aku capek. Jangan perpanjang masalah. Kalimat itu menghancurkan hati Safira. Malam itu ia menangis dalam diam, memeluk bantal erat-erat, merasa benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya, Bayu semakin menjadi-jadi. Ia jarang keluar rumah untuk bekerja, malah sering pulang membawa teman-temannya. Uang jajan, rokok, bahkan bensin motor selalu ia minta pada Safira dengan dalih, nanti diganti. Tapi penggantian itu tak pernah datang. Suatu pagi, ketika Safira hendak berangkat kerja, Bayu menghentikannya di teras. Kak, gue butuh uang buat servis motor. 100.000 aja. Safira menghela napas. Bayu, aku sudah sering kasih kamu uang. Tapi kamu tidak pernah kembalikan. Aku juga punya kebutuhan, jangan seenaknya begitu. Bayu mendengus, lalu mengangkat suaranya. Astaga, kakak ipar macam apa kamu ini? Masa adik ipar sendiri minta 100.000 aja nggak dikasih? Pelit banget. Suara itu cukup keras hingga Ratna keluar, lalu ikut menyalahkan Safira. Fir, kenapa kau selalu menghitung-hitung? Kau itu perempuan bekerja, punya uang. Masa tidak bisa bantu Bayu sedikit? Dasar tidak tahu diri. Kata-kata itu membuat Safira hampir jatuh terduduk. Hatinya remuk, harga dirinya diinjak habis-habisan. Ia menahan air mata, lalu menyerahkan uang itu hanya agar pertengkaran berhenti. Tapi jauh di dalam dirinya, bara amarah semakin menyala. Malam itu, ketika semua orang tertidur, Safira duduk di balkon rumah sendirian. Hatinya bergolak, matanya memandang kosong ke arah jalanan sepi. Ia teringat wajah orang tuanya, terutama ibunya yang dulu selalu menasihati. Kalau kau merasa terhina di rumahmu sendiri, jangan diam saja. Nah, suara perempuan juga punya harga. Safira menggenggam tangannya erat. Dalam keheningan itu,
Ia bersumpah pada dirinya sendiri. Ia tidak akan selamanya membiarkan harga dirinya diinjak. Namun ia juga tahu, melawan berarti perang besar akan dimulai. Dan perang itu, cepat atau lambat, akan benar-benar pecah. Hari-hari di rumah itu semakin terasa seperti neraka bagi Safira. Pagi hari, ketika matahari baru naik dan udara seharusnya sejuk, Safira justru merasa dadanya sesak. Suara televisi dari ruang tamu selalu menggema. Entah Ratna yang menonton sinetron dengan volume keras, Dewi yang sibuk bercermin dan mengomel soal uang arisan, atau Bayu yang mengundang teman-temannya untuk nongkrong tanpa peduli waktu. Safira bangun lebih awal setiap hari. Ia menyiapkan sarapan seadanya, lalu buru-buru berangkat kerja. Semua dilakukan dalam diam, tanpa ucapan terima kasih dari siapapun. Piring kotor ia tinggalkan di meja makan karena kalaupun ia bersihkan, siang nanti akan kembali menumpuk dengan jejak sisa makanan orang-orang yang menumpang hidup padanya. Suatu pagi, Safira sedang berdiri di depan cermin, merapikan jilbabnya sebelum berangkat kerja. Arman baru bangun, masih menguap lebar sambil menggaruk kepala. "Fir," katanya lesu, "kau bisa kasih aku uang? Aku mau ketemu teman, katanya ada peluang bisnis." Safira menoleh, menatap suaminya lewat pantulan cermin. "Bisnis apa lagi, men? Kau sudah berapa kali bilang begitu, tapi tidak ada hasilnya. Aku sudah kelelahan mencari uang untuk semuanya, sementara kau hanya meminta." Arman mengernyit, suaranya meninggi. "Jadi maksudmu aku ini beban? Aku laki-laki, Fir. Kau tidak bisa meremehkan aku seperti itu." Safira berbalik, menatapnya langsung. "Aku tidak meremehkanmu, men. Aku hanya ingin kau sadar. Sampai kapan kau akan seperti ini? Aku sudah menanggung terlalu banyak. Bukan hanya kau, tapi juga ibumu, kakakmu, adikmu. Semua bergantung padaku." Arman terdiam sebentar, lalu membuang muka. Aku sedang berusaha." Safira nyaris tertawa pahit. Kata-kata itu sudah ia dengar entah berapa kali. Namun setiap kali ia menunggu bukti, yang datang hanya kekecewaan. Hari itu, Safira berangkat kerja dengan hati yang semakin berat. Di kantor, wajahnya tampak letih. Rina, sahabat sekaligus rekan kerjanya, langsung menyadari. "Safira, kau tidak apa-apa? Wajahmu pucat sekali," tanya Rina sambil menyodorkan segelas teh hangat. Safira mencoba tersenyum. "Aku baik-baik saja, Rin. Hanya sedikit lelah." Namun Rina menatapnya dalam-dalam, seolah tahu ada badai besar di balik senyum itu. "Fir, kau bisa cerita padaku kapan saja. Jangan simpan semua sendiri." Kalimat sederhana itu membuat Safira hampir menangis. Ia sudah terlalu lama menahan diri, menanggung luka sendirian. Tapi untuk saat ini, ia memilih diam. Ia tidak ingin masalah rumah tangganya menjadi bahan omongan orang lain. Sepulang kerja, Safira mendapati rumah berantakan. Lantai penuh dengan sandal dan sepatu kotor, dapur berantakan dengan panci gosong, dan suara musik keras memekakkan telinga. Di ruang tamu, Bayu sedang tiduran sambil main ponsel, sementara Ratna duduk mengomel tentang uang belanja. "Safira," suara Ratna melengking begitu melihatnya. "Kau baru pulang? Aku lapar dari tadi. Kenapa tidak ada makanan?" Safira menaruh tasnya, menahan sabar. "Bu, tadi pagi saya sudah masak. Ada nasi dan sayur. Tapi sepertinya sudah dimakan semua." Ratna mendengus. "Ya jelas habis. Dewi lapar, Bayu juga makan sama teman-temannya. Kau ini kalau masak harusnya banyak, jangan pelit. Uangmu kan ada." Safira merasa dadanya sesak. Ia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap dianggap kurang. Ia masuk ke dapur, membersihkan sedikit, lalu menyiapkan makanan seadanya meski tubuhnya sudah gemetar karena lelah. Saat itulah Dewi masuk sambil membawa plastik belanja. Dengan gaya pongah, ia menaruh belanjaannya di meja. "Fir, ini barang-barangku. Tolong masukkan ke lemari ya. Aku capek." Safira menatap kakak iparnya itu, ingin marah, ingin berteriak. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk pelan dan mengangkat plastik itu dengan tangan yang gemetar. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Safira duduk di pojok kamar. Lampu temaram, suara detik jam terdengar jelas. Ia menatap tangannya yang kasar,
Matanya yang sembab karena terlalu sering menangis diam-diam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku masih punya harga diri? Apakah aku masih punya arti dalam rumah ini? Safira teringat ayah dan ibunya, terutama ayahnya, Pak Surya, yang selalu mengajarkan untuk menjaga martabat. Perempuan boleh sabar, tapi jangan biarkan kesabaranmu diinjak-injak. Nah, itu bukan kesabaran lagi, itu kelemahan. Kalimat itu bergema di telinganya, membuat air matanya jatuh lagi. Esok harinya, masalah baru muncul. Bayu pulang membawa motor dengan ban kempis. Ia masuk ke rumah dengan wajah masam. Fir, aku butuh uang buat tambal ban. Kasih sekarang. Safira yang sedang duduk membaca dokumen kantor terdiam. Bayu, aku baru saja membayar cicilan rumah. Uangku menipis. Bisa kau urus sendiri dulu? Bayu mendengus keras, lalu membentak. Kakak ipar macam apa kau ini? Selalu alasan. Apa susahnya kasih aku sedikit uang? Dasar pelit. Suara keras itu membuat Ratna keluar dari kamarnya. Ada apa ini? Bayu langsung mengadu. Bu, Safira nggak mau kasih aku uang buat tambal ban. Padahal cuma sedikit. Ratna menatap Safira dengan penuh kekecewaan. Astaga, Fir. Kau ini perempuan macam apa? Bayu itu adik suamimu, darah daging keluarga. Masa hal kecil saja kau tolak? Apa kau sengaja ingin mempermalukan kami? Safira berdiri, tubuhnya bergetar. Bu, saya sudah terlalu sering memberi. Tapi tidak ada balasan, tidak ada rasa terima kasih. Saya manusia juga, Bu. Saya lelah. Namun Ratna hanya melipat tangan di dada. Kalau begitu, kau tidak usah banyak bicara. Kalau tidak suka, keluar saja dari rumah ini. Kalimat itu membuat Safira hampir roboh. Keluar dari rumah ini? Rumah yang ia cicil dengan keringatnya. Yang ia bangun dengan harapan untuk hidup bahagia bersama suaminya? Seketika dadanya sakit, seolah ada pisau yang menancap. Arman pulang tak lama setelah kejadian itu. Namun alih-alih membela Safira, ia malah ikut menyalahkan. Fir, kau kenapa keras sekali pada keluargaku? Mereka hanya minta sedikit bantuan. Apa kau tidak bisa lebih lembut? Safira menatap suaminya dengan mata yang basah. Men, aku ini istrimu. Kenapa setiap kali ada masalah, kau selalu memihak mereka, bukan aku? Apa aku tidak berarti lagi bagimu? Arman terdiam, lalu berbalik, tidak menjawab. Diamnya justru lebih menyakitkan daripada kata-kata. Malam itu, Safira kembali menangis sendirian. Luka-luka di hatinya semakin dalam, semakin membusuk karena tidak pernah disembuhkan. Ia tahu, jika ia terus diam, ia akan hancur. Tapi melawan berarti perang. Dan di dalam hatinya, perlahan tumbuh tekad yang ia sendiri takutkan. Suatu saat nanti, ia harus memilih antara bertahan dengan luka atau berani berdiri melawan semuanya. Malam itu udara begitu pengap. Safira baru saja selesai mencuci piring yang menumpuk sejak siang. Tangannya terasa perih. Jemari yang kering dan pecah-pecah semakin membuat hatinya terasa pedih. Di ruang tamu, suara tawa terdengar keras. Dewi dan Bayu duduk santai, menonton televisi sambil memakan gorengan yang entah kapan mereka beli. Arman ada di tengah mereka, ikut tertawa seakan hidup ini tak punya beban. Safira hanya bisa menghela napas panjang. Setiap kali melihat pemandangan itu, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Semua seakan buta, tak pernah peduli betapa keras dirinya bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka semua. Vi, bikinin kopi dong, 2 ya. Buat aku sama Bayu. Teriak Dewi dari ruang tamu tanpa sedikit pun merasa bersalah. Safira berhenti sejenak, menoleh ke arah mereka. Dewi, kamu nggak lihat aku baru selesai cuci piring? Masak bikin kopi pun harus aku. Dewi mendengus keras, lalu menjawab ketus, ya kan kamu di rumah. Sekalian ajalah. Lagian, kamu istri di rumah ini, wajar dong melayani. Bayu terkekeh, menambahkan dengan nada mengejek. Kalau nggak mau capek, jangan jadi istri. Tanggung jawab istri itu melayani suami dan keluarga. Kalimat itu bagai api yang dilemparkan tepat ke dada Safira. Ia menggenggam erat jemarinya, menahan emosi yang sudah terlalu lama ia simpan. Nafasnya tersengal. Ia sudah terlalu sering diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri,
Dan malam ini batas kesabarannya terasa kian menipis. Arman hanya diam, tertawa kecil mendengar celetukan Bayu, seolah menikmati adegan itu. Safira tak tahan lagi. Ia meletakkan lap di tangannya dengan keras, lalu berjalan ke ruang tamu. Matanya berkaca-kaca menahan marah. Cukup. Aku bukan pembantu di rumah ini. Jangan seenaknya menyuruh aku terus. Suaranya meninggi, membuat ketiganya terkejut sesaat. Dewi menatap Safira dengan sinis. Loh, kenapa marah? Bukannya kamu memang senang melayani? Dari dulu juga begitu, kan? Kalau nggak mau repot, jangan sok baik waktu awal menikah. Bayu menambahkan dengan nada enteng, ya udah, kalau nggak mau bikinin kopi, bilang aja. Nggak usah pakai drama. Safira hampir tak bisa menahan tangisnya. Ia beralih menatap Arman, berharap suaminya akan membela. Men, kamu nggak lihat apa mereka sudah keterlaluan? Aku yang kerja, aku yang capek, tapi aku juga diperlakukan kayak gini. Kamu diam saja. Arman menghela napas panjang, lalu dengan nada malas berkata, ya sudah, Vi, nggak usah dibesar-besarkan. Mereka cuma minta kopi, bukan minta nyawa. Kenapa kamu sensitif banget, sih? Dad. Hati Safira seperti diremas. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau manapun. Air matanya jatuh begitu saja. Sensitif? Kamu bilang aku sensitif? Aku sudah bertahan selama ini, men. Aku sudah diam setiap kali mereka memperlakukan aku seperti ini. Tapi kamu, suami yang seharusnya melindungi aku, malah ikut-ikutan meremehkan. Ratnasari, yang baru saja keluar dari kamar, ikut nimbrung dengan wajah masam. Ada apa ribut-ribut malam-malam begini? Nggak bisa tenang sedikit di rumah ini. Safira mengusap air matanya cepat-cepat. Bu, saya capek. Semua orang di rumah ini hidup dari hasil kerja saya. Tapi bukannya menghargai. Saya malah diperlakukan seperti pembantu. Apa salah saya, Bu? Ratna mendengus sinis, lalu melipat tangannya di dada. Salahmu satu, Vi. Kamu terlalu hitung-hitungan. Kalau kamu memang istri yang baik, kamu harus ikhlas. Ingat, kamu itu menikah bukan hanya sama Arman, tapi juga dengan keluarganya. Jadi wajar kalau kamu bantu. Kalimat itu menghantam telinga Safira seperti petir. Ia terdiam beberapa detik, menatap wajah mertuanya dengan penuh luka. Ikhlas? Saya sudah ikhlas, Bu. Bertahun-tahun saya menanggung semuanya. Tapi sampai kapan? Apa saya harus hancur dulu baru kalian puas? Dewi berdiri, menatap Safira dengan penuh amarah. Kalau kamu nggak suka, kenapa nggak pergi aja? Ini rumah Arman, bukan rumahmu. Safira menoleh cepat, matanya membelalak. Rumah Arman? Rumah ini hasil kerja aku. Dari gaji aku, tabungan aku. Jangan membalikan fakta. Dewi. Bayu bersiul pelan, menatap Arman dengan nada mengejek. Bang, istri abang udah makin berani. Nih, hati-hati, jangan-jangan nanti dia benar-benar ngusir kita semua. Kalimat itu membuat suasana makin panas. Safira tak lagi bisa menahan diri. Iya, kalau kalian pikir aku nggak berani, coba aja. Aku yang kerja keras, aku yang bayar semua. Kalian siapa di rumah ini? Menumpang. Hidup enak dari hasil kerja orang lain. Ratna membanting meja kecil di sampingnya. Kurang ajar kamu, Vi. Berani sekali ngomong begitu ke ibu mertua. Nggak ada ajaran sopan santun, ya? Kalau bukan karena Arman, kamu itu siapa? Jangan sombong dengan uangmu. Safira terisak. Tubuhnya bergetar menahan emosi. Aku nggak sombong, Bu. Aku hanya ingin dihargai. Aku hanya ingin dianggap manusia. Apa itu terlalu berlebihan? Arman yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Tapi bukan untuk menenangkan, melainkan malah menatap istrinya dengan dingin. Vi, kamu udah kebangetan. Kamu bikin malu aku di depan keluarga. Kalau kamu memang gak tahan, ya udah, pergi aja. Jangan bikin ribut di rumah ini. Kata-kata itu menusuk jantung Safira. Pergi? Suaminya benar-benar menyuruhnya pergi? Padahal selama ini ia yang berjuang, ia yang menafkahi, ia yang menanggung segalanya. Tangisnya pecah, kali ini tanpa bisa ia bendung.
Baik, kalau memang itu yang kamu mau, men. Tapi ingat, semua yang ada di rumah ini hasil kerja aku. Kalau kalian mau tinggal, kalian harus siap bekerja juga. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau suatu hari nanti aku benar-benar mengusir kalian. Suasana hening sejenak. Semua terdiam, menatap Safira yang kini berdiri dengan air mata membasahi pipinya. Wajahnya penuh luka, tapi di balik itu ada keteguhan yang mulai tumbuh. Ratna tertawa sinis. Mengusir? Kita lihat saja sejauh mana keberanianmu, Safira. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa Arman? Kamu itu cuma perempuan. Uang bisa habis, tapi keluarga ini tetap akan ada. Ingat itu. Safira menatap mertuanya dengan tatapan penuh luka bercampur amarah. Kalau begitu, kita lihat saja, Bu. Siapa yang akan bertahan sampai akhir? Malam itu berakhir dengan ketegangan yang menggantung. Tidak ada lagi tawa dari ruang tamu, hanya suara isak tangis Safira yang terdengar lirih dari kamar. Hatinya remuk, tapi di dalam kehancuran itu, ia mulai menyadari, pertengkaran ini hanyalah awal. Badai besar sedang menunggu di depan. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Safira membuka matanya. Semalaman ia tidak bisa tidur. Suara isak tangisnya masih tersisa di bantal yang basah. Hatinya seperti retak berkeping-keping. Tapi ada satu hal yang perlahan tumbuh dalam dirinya, keberanian. Selama bertahun-tahun ia diam. Ia selalu mencoba menahan diri, percaya bahwa sabar adalah kunci. Tapi sabar yang dipaksa tanpa penghargaan hanya menjadikan dirinya korban. Dan ia tidak ingin lagi menjadi korban. Safira bangkit dari tempat tidur dengan langkah yang mantap. Hari ini ia sudah memutuskan, tidak akan ada lagi tangisan tanpa perlawanan. Tidak akan ada lagi Safira yang tunduk pada hinaan. Di ruang tamu, Dewi sudah duduk santai sambil memainkan ponselnya. Bayu masih tidur di sofa, bahkan tanpa selimut, dengan mulut terbuka lebar. Ratna terdengar dari dapur, sibuk menyuruh Safira padahal ia sendiri yang tidak melakukan apa-apa. "Vi, cepat masak sarapan. Aku lapar." Suara Ratna menggema, lantang, seakan rumah itu miliknya. Safira menarik napas panjang. Tangannya bergetar sesaat, namun ia menegakkan bahunya. Ia berjalan ke dapur dengan langkah tegas. Di sana, Ratna sedang membuka lemari es, mengomel karena bahan makanan hampir habis. "Vi, ini gimana sih? Belanjaan udah habis lagi. Kamu tuh belanja jangan irit-irit amat, dong. Masa tiap hari lauknya itu-itu aja? Ibu bosen." Safira menatap wajah mertuanya dengan dingin. "Kalau ibu bosan, ibu bisa belanja sendiri. Saya sudah cukup capek menanggung semuanya. Mulai hari ini, saya tidak akan lagi belanja untuk keperluan kalian semua." Ratna terdiam, terkejut mendengar nada suara menantunya yang berbeda. "Apa kamu bilang, Vi? Kamu berani melawan ibu?" Safira menegakkan kepalanya, matanya basah tapi penuh tekad. "Saya bukan melawan, Bu. Saya hanya mengatakan yang seharusnya sejak dulu. Saya sudah terlalu lama jadi sapi perah di rumah ini. Sekarang cukup. Kalau kalian mau makan enak, silakan kalian usaha sendiri." Ratna terbelalak, wajahnya memerah. "Kurang ajar. Baru punya sedikit uang saja sudah sombong. Kamu lupa siapa yang melahirkan Arman? Kalau bukan karena ibu, kamu nggak akan punya suami." Safira merasakan hatinya perih mendengar kalimat itu, tapi ia tak lagi goyah. Suami yang ibu banggakan itu? Suami yang kerja pun tidak mau? Yang hanya tidur sepanjang hari? Yang membiarkan istrinya dihina keluarga sendiri? "Maaf, Bu, tapi Arman bukan lagi kebanggaan. Dia hanya beban yang selama ini aku tanggung." Ratna hampir tersedak dengan amarahnya. "Vi, mulutmu sudah nggak bisa dijaga lagi, ya? Kamu pikir kamu siapa berani bicara begitu?" Safira menahan air matanya, tapi suaranya bergetar karena penuh luka. "Saya Safira, Bu. Perempuan yang kalian injak harga dirinya. Perempuan yang kalian anggap dompet berjalan. Dan hari ini, Safira yang dulu sudah mati. Yang tersisa hanya Safira yang tidak akan diam lagi." Teriakan mereka membuat Dewi keluar dari ruang tamu. Wajahnya kesal karena suara ribut membangunkan Bayu. "Astaga, apalagi si pagi-pagi udah heboh begini?
Safira menoleh ke kakak iparnya dengan sorot mata tajam. Kamu, Dewi, mulai hari ini berhenti menyuruh-nyuruh aku. Kalau kamu mau kopi, bikin sendiri. Kalau kamu mau makan, masak sendiri. Aku tidak akan lagi melayani kamu. Dewi tertawa sumbang, seakan meremehkan. Hah? Kamu pikir kamu siapa bisa atur-atur aku di rumah adikku? Safira maju selangkah, menatap Dewi tanpa gentar. Rumah ini bukan rumah Arman. Rumah ini rumahku. Dari uangku. Dari keringatku. Jangan pernah lagi bilang kamu menumpang di rumah adikmu, karena kenyataannya kamu menumpang di rumahku. Dewi terdiam sesaat. Lalu wajahnya memerah karena malu. Kamu benar-benar sudah gila, Safira. Bayu yang baru bangun ikut nimbrung dengan wajah mengantuk. Kenapa ribut? Astaga, baru pagi udah kayak pasar aja. Safira, kamu bisa nggak sih diam aja? Nggak usah drama tiap hari. Safira menoleh tajam. Dan kamu, Bayu, sudah cukup aku membiayai gaya hidupmu. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, carilah kerja. Kalau tidak, silakan angkat kaki. Aku tidak lagi akan membiayai orang malas. Bayu terbelalak, wajahnya berubah merah padam. Apa kamu bilang? Aku adik Arman. Kamu pikir kamu bisa seenaknya usir aku? Safira hampir menjerit karena marah, tapi ia mengendalikan suaranya. Ya, karena aku pemilik rumah ini, dan aku yang menanggung semua biaya. Aku berhak menentukan siapa yang bisa tinggal di sini. Jangan kira statusmu sebagai adik Arman bisa membuatmu seenaknya menginjak aku. Suasana rumah mendadak panas. Ratna, Dewi, dan Bayu serentak menyerang Safira dengan kata-kata pedas. Mereka menuduhnya durhaka, sombong, bahkan gila karena berani melawan keluarga. Tapi Safira tidak lagi menangis. Ia berdiri dengan air mata yang menetes tanpa suara. Namun tatapannya tajam dan penuh keberanian. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi sendirian, ia bersama dirinya sendiri. Dan itu cukup. Saat itulah, Arman keluar dari kamar dengan wajah kusut. Matanya masih berat karena baru bangun tidur. Ia mendengar sebagian pertengkaran itu, lalu langsung menatap Safira dengan kesal. Vi, apa lagi sih ini? Kenapa ribut tiap hari? Kamu itu bikin rumah nggak tenang. Safira menoleh ke suaminya dengan pandangan yang sulit ditebak. Aku bikin ribut? Atau mereka yang bikin aku tidak pernah tenang? Men, aku sudah muak. Arman, aku sudah terlalu lama diam. Dan kamu, suami macam apa kamu ini? Suami yang tidak bekerja, tidak melindungi istrinya, bahkan membiarkan keluarganya menghina perempuan yang seharusnya kamu jaga. Arman mendengus, mencoba menjaga wibawa di depan keluarganya. Jangan bawa-bawa aku, Vi. Masalahmu sama mereka, selesaikan sendiri. Jangan libatkan aku. Safira tersenyum getir. Oh, jadi kamu pilih diam lagi? Baik. Tapi dengar, Arman. Diammu sudah cukup menyiksa aku. Kalau kamu tidak bisa membela aku, setidaknya jangan ikut menambah luka. Aku sudah putuskan. Mulai hari ini, tidak ada lagi uang untuk mereka. Tidak ada lagi aku yang jadi mesin uang kalian. Ratna menjerit marah, Dewi melempar bantal ke arah Safira, dan Bayu mengumpat kasar. Arman mencoba menenangkan mereka, tapi rumah itu sudah seperti neraka yang meledak. Safira berlari ke kamarnya, bukan untuk menangis, melainkan untuk mengunci pintu dan mengambil satu koper. Tangannya gemetar saat menarik laci, mengambil semua dokumen penting yang selama ini ia simpan. Surat rumah, buku tabungan, semua ia amankan. Di luar pintu, suara Ratna menggedor keras. Safira, kamu buka pintu. Jangan bawa-bawa barang itu. Itu hak keluarga Arman. Safira menutup matanya, menahan sesak di dadanya. Ia tahu, ini bukan akhir. Pertarungan baru saja dimulai. Tapi kali ini ia sudah siap. Ia tidak lagi takut kehilangan siapapun. Karena yang paling penting adalah ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, Safira duduk sendiri di kamar dengan koper di sampingnya. Ia tahu esok akan ada pertarungan lebih besar, lebih menyakitkan. Tapi ia juga tahu, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Hari-hari diam sudah berakhir. Kini, waktunya melawan. Hari itu langit mendung.
Seolah alam ikut merasakan getir yang bergelayut di hati Safira. Semalaman ia tidak tidur. Koper masih berdiri di pojok kamar, dokumen-dokumen penting sudah ia rapikan. Setiap kali matanya menatap koper itu, hatinya terasa seperti ditusuk antara takut, sedih, sekaligus lega. Safira duduk di tepi ranjang, menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa. Ketukan pintu terdengar keras, disusul suara Dewi yang melengking. Safira, keluar kamu. Kamu kira bisa seenaknya ambil dokumen rumah itu? Itu hak keluarga Arman, bukan milikmu. Safira menutup mata, menarik napas panjang. Ia tahu momen ini akan tiba. Ia berdiri perlahan, membuka pintu kamar, dan menatap kakak iparnya dengan mata yang basah tapi tajam. Rumah ini milikku, Dewi. Suratnya atas namaku. Jangan sekali-kali kau balikan fakta. Dewi terperanjat mendengar suara Safira yang tegas. Ratna datang menyusul, wajahnya sudah merah padam. Kamu jangan kurang ajar, Vi. Kamu itu istri Arman. Jadi otomatis semua harta yang kamu punya adalah milik Arman juga. Jangan sok-sokan merasa paling berkuasa di sini. Safira terdiam sejenak, menatap wajah mertuanya yang penuh kebencian. Kalau memang semua ini milik Arman, coba tunjukkan buktinya, Bu. Siapa yang kerja siang malam? Siapa yang menabung? Siapa yang mencicil rumah ini? Arman? Atau aku? Suasana mendadak hening. Dewi menggertakkan gigi, Bayu yang baru keluar dari kamar ikut menatap dengan wajah kesal. Lalu terdengar suara berat Arman dari belakang. Vi, hentikan. Safira menoleh, menatap suaminya yang berdiri dengan mata sayu, wajah malas yang seperti biasa. Tapi kali ini berbeda, ada sedikit tegang di sorot matanya. Hentikan, Vi. Ulang Arman. Jangan bikin malu aku di depan keluargaku sendiri. Safira hampir terbahak mendengar kalimat itu, meski air matanya jatuh deras. Malu? Kamu baru bicara soal malu? Aku sudah malu setiap hari. Men, malu punya suami yang kerjanya hanya tidur, nongkrong sama adiknya, dan menghabiskan uang istrinya. Malu punya mertua yang hanya tahu meminta, ipar yang hanya tahu menyuruh. Dan kamu diam saja, seakan semua ini benar. Arman melangkah maju, wajahnya menegang. Kamu pikir gampang cari kerja sekarang? Vi, kamu enak, punya pekerjaan tetap. Aku ini lagi proses, tinggal tunggu waktu. Safira menggeleng, menatapnya dengan tatapan getir. Proses? Sudah bertahun-tahun, men. Aku menunggu. Aku berharap. Tapi apa? Kamu bahkan tidak pernah serius melamar pekerjaan. Kamu nyaman hidup dari keringatku. Kamu tahu betapa sakitnya aku? Jadi istri, tapi lebih mirip tulang punggung keluarga. Jadi istri, tapi diperlakukan lebih buruk daripada pembantu. Ratna menukas, suaranya bergetar menahan amarah. Jaga mulutmu, Vi. Kamu itu istri. Kewajibanmu menafkahi suami kalau suami sedang kesusahan. Kamu kira rezeki itu selalu ada? Kamu harusnya bersyukur masih punya keluarga yang menemani. Safira membalikan tubuhnya menatap Ratna. Air mata bercucuran, tetapi suaranya lantang. Bersyukur? Aku bersyukur, Bu, tapi bukan karena punya keluarga yang menghisap hidupku. Aku bersyukur karena Tuhan masih memberiku kekuatan untuk bertahan sampai hari ini. Tapi kekuatan itu sudah habis. Aku tidak bisa lagi. Dewi maju mendekat, wajahnya penuh ejekan. Lalu apa? Kamu mau tinggalkan Arman? Kamu kira ada laki-laki lain yang mau sama kamu kalau bukan karena uangmu? Safira tersenyum pahit, air matanya jatuh tanpa henti. Kalaupun tidak ada, aku tidak peduli. Lebih baik aku hidup sendiri daripada terus diinjak seperti ini. Arman mengepalkan tangan, matanya memerah karena marah. Vi, jangan keterlaluan. Kamu istri aku. Kamu tidak bisa seenaknya ngomong begitu. Safira menatapnya dalam-dalam, lalu dengan suara parau berkata, aku istri kamu, tapi kamu tidak pernah menjadi suami bagiku. Kau tidak melindungi, tidak mengayomi, bahkan tidak menghargai. Untuk apa aku bertahan dengan status istri kalau hanya jadi beban? Bayu tertawa mengejek. Halah, drama lagi. Kalau nggak tahan ya udah pergi aja. Safira,
Biar kami hidup tenang tanpa ocehanmu tiap hari. Safira menoleh ke arah Bayu, wajahnya tegang. Ya, mungkin itu jalan terbaik. Hening. Semua orang menatap Safira dengan bingung. Safira menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lebih mantap. Arman, keluarlah dari rumah ini. Bawa ibumu, bawa kakakmu, bawa adikmu. Kalian semua keluar dari rumahku sekarang juga. Semua terdiam. Ratna sampai membelalak tidak percaya. Dewi menutup mulutnya dengan kaget. Bayu hampir terbatuk karena tersedak udara. Arman melangkah maju, wajahnya merah padam. Kamu berani usir aku, Vi? Aku suamimu. Safira mengangguk. Air matanya deras tapi suaranya kokoh. Ya, aku berani. Karena aku sudah terlalu lama menanggung semuanya sendirian. Karena kamu bukan suami, hanya beban. Aku tidak butuh beban lagi dalam hidupku. Ratna menjerit. Astaga, durhaka sekali kamu. Kamu tega mengusir suamimu sendiri? Kamu kira hidupmu akan bahagia setelah ini? Safira menatap mertuanya dengan tatapan yang dalam, penuh luka. Kalau bahagia artinya bebas dari kalian, maka ya, aku akan bahagia. Arman tercekat, wajahnya penuh amarah bercampur bingung. Kamu pikir aku nggak bisa hidup tanpa kamu? Kamu pikir aku lemah? Baik, Vi. Aku pergi. Tapi jangan pernah harap aku akan kembali padamu. Safira menutup mata, menahan sesak di dadanya. Aku tidak akan pernah mengharapmu kembali, Men. Dewi menarik tangan ibunya, masih tak percaya. Ayo, Bu. Biar dia menyesal nanti. Dia kira dia bisa hidup tanpa kita. Bayu mengangkat bahu, wajahnya sinis. Ya udah, ayo. Toh hidup numpang di sini juga bikin sesak. Satu persatu mereka mulai berkemas, mengumpulkan barang seadanya dengan gerutuan. Ratna masih mengomel, Dewi masih mengutuk, Bayu masih mengumpat, dan Arman hanya diam dengan wajah kaku. Safira berdiri di ruang tamu, tubuhnya gemetar, air matanya tak berhenti mengalir. Ketika pintu rumah akhirnya tertutup di belakang mereka, Safira jatuh terduduk. Tangisnya pecah, keras, melolong, mengisi seluruh rumah yang mendadak sepi. Ia memeluk lututnya, tubuhnya bergetar hebat. Ada rasa sakit yang tidak terlukiskan, rasa kehilangan, rasa takut. Tapi di balik semua itu, ada juga rasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Safira merasa bebas. Malam itu Safira berbaring di ranjangnya sendirian. Seng. Hanya suara detak jam dinding yang menemani. Tapi meski kesepian menusuk, ada cahaya kecil yang menyala di hatinya. Cahaya yang mengatakan bahwa ia sudah mengambil keputusan benar. Cahaya yang membisikkan bahwa hidupnya masih panjang, dan ia bisa memulainya kembali. Dan di balik semua air mata yang mengering di pipinya, sebuah senyum kecil akhirnya muncul. Senyum seorang perempuan yang akhirnya berani memilih dirinya sendiri. Malam itu, rumah besar milik Safira terasa begitu lengang. Tak ada lagi suara Ratna yang selalu menuntut. Tak ada teriakan Dewi yang meremehkan, tak ada ocehan Bayu yang penuh manja. Bahkan tak ada lagi Arman yang dulu pernah berjanji akan selalu melindunginya. Kini, rumah itu hanya diisi oleh satu jiwa yang sedang berusaha berdamai dengan luka-luka lama, Safira Maharani. Perempuan itu duduk di ruang tamu, lampu remang-remang menemani wajahnya yang dipenuhi kelelahan. Ia menatap foto pernikahannya dengan Arman yang masih tergantung di dinding. Wajahnya tampak teduh. Namun matanya berkilat dengan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Perlahan, ia bangkit, melepas foto itu dari figura, lalu menaruhnya ke dalam kotak. Tidak dibuang, tapi juga tidak akan lagi dipajang. Baginya, itu adalah simbol. Simbol bahwa ia sudah melepaskan. Hari-hari setelah mengusir Arman dan keluarganya tak mudah. Tetangga sempat mencibir, menyebutnya perempuan tega yang menendang suaminya sendiri. Ada yang bahkan terang-terangan menyindir di pasar, percuma cantik kalau nggak bisa sabar sama suami. Safira hanya tersenyum pahit. Mereka tak pernah tahu betapa kerasnya ia menahan diri selama bertahun-tahun. Namun seiring waktu, gosip itu mereda. Orang-orang mulai melihat kenyataan bahwa Safira tetap tegar, tetap bekerja, dan tetap berdiri meski tanpa suami. Bahkan beberapa tetangga mulai diam-diam mengagumi keberaniannya. Di tengah kesibukan pekerjaannya di kantor,
Safira kini punya satu teman dekat yang selalu hadir, Fajar. Pria itu bukan hanya rekan kerja, tapi perlahan berubah menjadi sosok yang tak pernah lelah menyemangatinya. Safira, kamu tahu nggak? Kamu itu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira, kata Fajar suatu sore ketika mereka duduk di sebuah kafe setelah pulang kerja. Safira menunduk, tersenyum kecil. Aku nggak tahu kalau kuat. Aku cuma nggak punya pilihan selain bertahan. Fajar menatapnya dengan lembut. Dan itu yang membuatmu hebat. Karena banyak orang memilih menyerah, tapi kamu tetap berdiri. Safira terdiam, matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi menyentuh relung hatinya yang paling dalam. Sudah lama ia tidak mendengar kalimat yang membuatnya merasa dihargai sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai sumber uang bagi orang lain. Waktu terus berjalan. Safira semakin menemukan dirinya kembali. Ia mulai merawat dirinya, membeli bunga segar untuk menghiasi rumah, memasak makanan sederhana yang ia sukai, dan sekali-sekali menikmati waktu luang untuk sekadar membaca buku favorit. Rumah itu yang dulu penuh dengan beban kini perlahan berubah menjadi ruang aman, tempat ia bisa bernapas tanpa tekanan. Namun, bayangan masa lalu belum sepenuhnya hilang. Arman sempat datang lagi, suatu malam, dengan wajah kusut dan pakaian lusuh. Ia mengetuk pintu dengan keras, memanggil nama Safira. Safira, buka pintunya. Aku ini suamimu. Kamu nggak bisa seenaknya gini, teriak Arman dengan suara parau. Safira berdiri di balik pintu, mendengarkan dengan dada berdegup kencang. Dulu, mungkin ia akan luluh. Tapi kini tidak. Ia membuka pintu perlahan, menatap Arman dengan tatapan yang tak lagi sama. Arman, ucapnya pelan, kita sudah selesai. Aku sudah cukup tersiksa. Kamu dan keluargamu sudah mengambil begitu banyak dariku. Aku tidak akan biarkan diriku jatuh lagi. Arman mencoba meraih tangannya, tapi Safira mundur. Kamu nggak ngerti, Safira. Aku butuh kamu. Safira menggeleng, air matanya menetes tapi suaranya tegas. Bukan aku yang kamu butuhkan, Arman. Kamu cuma butuh uangku. Dan aku sudah tidak mau lagi jadi sapi perahmu. Pergi, sebelum aku benar-benar melibatkan polisi. Arman menatapnya lama, seolah tak percaya dengan ketegasan istrinya. Tapi akhirnya, dengan wajah penuh amarah bercampur kecewa, ia berbalik pergi. Langkahnya tertatih, meninggalkan jejak kehancuran yang tak bisa ia perbaiki lagi. Safira menutup pintu dengan tangan bergetar. Ia bersandar pada kayu dingin itu, menangis bukan karena menyesal, tapi karena akhirnya benar-benar melepaskan. Beberapa bulan kemudian, hidup Safira semakin stabil. Ia mendapat promosi di kantor, dipercaya memimpin sebuah proyek besar. Karirnya melejit, dan perlahan ia dikenal bukan hanya sebagai perempuan kaya yang ditinggalkan suaminya, tapi sebagai sosok mandiri yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ratna, Dewi, dan Bayu, hidup mereka kian terpuruk. Usaha kecil yang sempat dijalankan dengan uang Safira bangkrut. Dewi harus bekerja serabutan, Bayu terlilit utang karena kebiasaannya berfoya-foya. Ratna jatuh sakit, tapi tak ada lagi yang mau menanggung biayanya. Ironisnya, mereka tak pernah berani lagi mendekati Safira. Harga diri mereka runtuh, dan mereka tahu, pintu itu sudah tertutup rapat. Suatu sore yang teduh, Safira kembali duduk di teras rumahnya dengan segelas teh hangat. Fajar datang membawa senyuman dan sekeranjang buah. Aku bawain ini, biar kamu gak lupa makan sehat, katanya sambil bercanda. Safira tertawa kecil, menerima dengan senang hati. Kamu ini, selalu aja perhatian. Mereka duduk berdampingan, menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Suasana tenang, nyaman, seakan dunia akhirnya berpihak pada Safira. Safira, kata Fajar tiba-tiba, suaranya serius. Aku tahu mungkin ini terlalu cepat, dan aku nggak mau memaksamu. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku ingin selalu ada di sampingmu, bukan untuk uangmu, bukan untuk hartamu, tapi untuk kamu. Karena aku lihat kamu apa adanya, dan aku jatuh cinta. Safira terdiam. Jantungnya berdegup kencang, pipinya memanas. Ia menatap Fajar, mencari kejujuran di matanya, dan menemukannya. Air matanya menetes. Kali ini bukan karena luka, tapi karena bahagia. Fajar,
Suaranya bergetar. Terima kasih. Aku belum tahu apakah aku siap untuk memulai lagi. Tapi yang aku tahu, aku bahagia punya kamu di sisiku. Fajar tersenyum, menggenggam tangannya dengan hangat. Itu saja sudah cukup. Di bawah langit senja, Safira merasa hidupnya akhirnya menemukan arti baru. Ia bukan lagi perempuan yang terjebak dalam rumah tangga penuh luka. Ia adalah Safira Maharani, perempuan yang berani melawan, berani melepaskan, dan akhirnya berani mencintai dirinya sendiri. Dan dari sanalah, cahaya baru menyinari hidupnya. Sebuah cahaya yang lahir setelah gelap yang panjang.